berangkat sebelum mandi. Baru kita mau ngomongin mandi minimal. Tuh begitu. Belum tuh mandi minimal, perangkat itu semuanya. Mau minimal mau sempurna, kayak begitu permulaannya. Aturannya. Mandinya. Sudah beres ini, siap mandiin. Niat lagi, kalau niat ini sunnah. Nawaitul ghusla lihadal mayyit lillahi ta'ala. Itu sunat si Amil ngomong begitu nyata. Aku niat memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Nggak usah ngomong fardu kifayah, nggak apa-apa, fardu aja. Aku niat memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Siram tuh berapa kali? Sekali aja. Dari pala sampai kaki. Yang penting sekujur badannya kena air. Sekali dong. Itu makna wa aqallu ghuslil mayyiti ta'mimu jasadihi bil ma'i marratan wahidatan. Minimal memandikan mayit itu seluruh badannya mayit kudu kena air merata sekali doang. Tuh, sekali doang. Kalau asal mandiin sekali doang, disiram semuanya. Pakai air apa aja yang suci mensucikan, nggak ngomongin kapur barus, bidara, entar. Ini meminimal, yang penting mau dimandiin dengan air tuh suci mensucikan. Tuh begitu minimalnya. Sudah merata dari pala sampai kaki, ya belakang-belakangnya kena semuanya, ya sudah. Begitu jadi. Tapi ingat kata yai kita, ada syaratnya nih sekali jadi itu. Najisnya udah hilang, berarti maka tadi tuh perangkat tuh saya terangin tuh bisyarti tuh. Jadi najis udah hilang, singkatnya udah diwuduin, baru disiram sekali merata. Dan jadi begitu. Itu maka kalimat sekali ini bisyarti adamiha ilin. Syaratnya enggak ada yang ngalang-ngalangin kotorannya. Kalau ada dia cat-catnya dibuang, badannya habis ngecat malam ngerapihin rumah, dipikir buat tamunya dia habis ngecat wafat, ya catnya dibuang dulu. Itu termasuk kotoran. Di samping pijak juga ya ini, kalau ada cat-cat buang, karena ini ngalangin mandi dia, nggak merata namanya kotoran. Sudah rapi dia kotoran tuh. Begitu. Apakah memandikan wajib niat? Secara hukum tidak. Memandikan mayit ini beda sama wuduinnya. Secara umum yang namanya ibadah kudu niat. Niat itu wajib. Begitu. Tapi ada menarik, ada pekerjaannya wajib, niatnya sunnah. Begitu ada pekerjaannya sunnah, niatnya wajib. Ini urusannya sama mayit. Mandiin mayit wajib, niat mandiinnya sunnah. Wuduin mayit
sunat. Enggak diwuduin mayit orang apa? Wuduinnya habis dimandiin orang apa? Cuman rahmat dikit mayit gitu doang. Begitu. Karena wudu itu ajarannya sebelum mandi. Ajarannya. Jadi yang penting udah hilang kotoran-kotoran. Niat memandiinnya sunat, mandiinnya wajib. Tapi wudu sunat. Enggak diwuduin enggak apa-apa. Tapi si amilnya niat mewuduin mayit wajib. Niat mewudukannya wajib. Wudunya mah sunat, memandikannya wajib. Niat mandiinnya sunat. Kenapa? Ini mau dijelasin. Karena kalau mandiin mayit pasti ibadah. Kalau sudah barang pasti enggak perlu niat. Udah pasti ibadah. Kenapa kita orang hidup kudu niat? Karena enggak pasti mandi kita. Bisa mandi pagi, bisa mandi Jumat, ini bisa mandi hari raya, mandi junub, mandi haid, mandi ini. Artinya masih banyak cabang-cabang macamnya. Kudu dipertegas. Karena bisa aja mandi ini mandi harian, bisa ada mandi ibadah. Tapi kalau mandiin mayit mah nggak ada lari kecuali ibadah, sehingga tidak perlu niat. Sama seperti pada bagian cebok. Cebok itu mimbabit turuk, bab meninggalkan perkara-perkara, bab ngebuang. Kalau bab udah ngebuang itu enggak perlu niat. Saudara kalau cebok niat nggak? Niat saya cebok malam habis makan sate 2 mangkok biar bersih pantat saya. Kalau berpakai gitu-gitu nggak? Emang kagak agama. Karena itu mimbabit turuk, bab meninggalkan. Kayak bayar utang. Bayar utang kagak perlu niat. Saya niat utang kelamaan, lo perlu niat yang penting bayar. Saudara pengennya kalau orang punya utang niat atau bayar? Bayar. Niat mau agak lunas dengan niat doang. Yang penting niat saya bayar utang. Oh, kelamaan, gitu. Karena mimbabit turuk, ninggalin sangkutan. Maka agama kagak suruh bayar utang pakai niat. Bayar aja walaupun kagak niat jadi cebok begitu. Ente siram aja dubur ente walaupun kagak niat jadi. Mandiin mayit begitu, asal ente kerjain aja nih, siram aturan nih walaupun kagak niat jadi. Itu begitu bandingannya. Kalau wudu enggak, kudu ada dia niat. Masanya pekerjaannya di dia. Maka ditekan kita orang wali agama kalau wuduin mayit kitanya wudu. Kalau kita nggak niat dikerjain kagak ada ganjaran. Nyiram-nyiram wajah, tangan ini nggak ada. Wong bukan ibadah, main-main namanya. Talamu fiddin, nggak dapat. Siram, nggak bidara, nggak sabulan, enggak, minimal. Yang penting mah sesudah beres cebokin bahasanya tuh, wuduin, siram, sekar, jadi dah. Habis itu diseka.
lemesin tangannya. Ini minimal digituin lagi, kakinya nih mohon maaf diginiin lagi, dua-duanya biar lemes lagi. Tuh minimal begitu aja jadi, enggak susah. Si Amil tuh begitu mandiinnya, jadi dengan begitu doang tuh jadi mandiinnya. Jadi yang penting sekujur badan kena. Pertanyaannya, ini mandiin mayit ini biar jadi siapa yang mandiin? Jawabannya, siapa aja yang penting manusia. Walaupun anaknya umur 7 tahun mandiin, boleh jadi 7 tahun habis ikut pelatihan di TK, cara mandiin dia mandiin bener caranya jadi. Enggak mesti manusianya dewasa, bocah juga wong kagak perlu niat, itu masalahnya. Enggak perlu niat jadi bocah mandiin. Anaknya yang kafir boleh, orang kafir yang mandiin, amilnya dari kafir, amilnya boleh-boleh aja mandiin, cuma nggak diwuduin, kagak jadi nanti wuduinnya. Ini kan ngomongnya minimal gitu, yang penting asal jadi. Hatta orang kafir yang mandiin. Artinya bila ini si almarhum namanya orang, apalagi di Jawa, kadang bapaknya muslim, anaknya dia kafir, yang ini kan beda-beda, ada Kristen, ada ini. Mau mandiin, mau non muslim gak usah, jangan begitu, namanya nyakiti orang. Dia mandiin aja, saya mau ikut mandiin abang, enggak apa-apa. Kafir enggak apa-apa. Di mana ngajar di minggu, dia ikhlas begitu. Kitab Simarul Yaminah, walau min kafirin, kan begitu bunyinya. Walaupun dari orang kafir, enggak apa-apa. Cuman berbicara dia melihat aurat muslim dosa, itu urusan lain. Tapi jadi cuman yang mandi ini sejenis. Kalau laki-laki mandiin laki-laki, kalau perempuan kecuali keluarga. Laki yang mandiin bini nggak apa-apa, cuman wudhu jadi masalah, nggak jadi untuk anaknya aja dah. Kalau anaknya kan jadi mahram ya begitu, artinya ikut mandiin nggak apa-apa. Cuman ingat, kalau siapa yang ikut mandiin, habis mandiin jangan kagak kudu mandi. Habis ikut mandiin mayit itu kita disuruh mandi. Siapa aja yang ikut mandiin itu kudu mandi. Mandinya biasa kayak mandi bersetubuh, kayak mandi Jumat, kudu basah semuanya. Dengan niat saya mandi karena sesudah memandikan mayit, sunat karena Allah Ta'ala. Mandi. Orang habis ikut mandiin mayit itu pegel badannya, kayak orang habis ngelahirin. Maka berapa kali orang jadi hamil, pernah pertama dan terakhir. Ngapa bertanya? Aduh saya kapok, didatengin, kata dia ini gara-gara kagak. Iya, saya tahu itu gara-gara nggak mandi. Jadi kalau nggak mandi itu saudara, kayak kita habis manggul kintalan, padahal mandinya usap-usap dong dikit. Emang begitu, capek
jadi puyeng, meriang, dah habis itu saya berhenti aja dah, ngeri juga. Itu yang terjadi, airnya krisis, yang mandiin nggak ada, lu mau gantiin, gila gue masih muda gitu. Ada nggak tuh di kelompok begitu tuh? Ya Allah, kayak gak bakalan tua aja. Kita kudu bisa begitu, nanti krisis. Apalagi perempuan, saya bersyukur di Nurul Fikri ada ibu-ibu nih, diingat-ingat nih, kami insya Allah kami upayakan, kami atur pelan-pelan ngaji jenazah. Nggak mau saya kebut-kebut agar supaya kita nggak mengulang lagi ngajinya. Artinya kita tuntas, paham, nanti kita lain pasti begitu juga isinya, biar nggak banyak-banyak buku ngaji nih begitu, nggak apa-apa. Sudah nih dimandiin, nih bicara minimal, biar minimal. Yang penting mau dimandiin aja dah, begitu ya, mandiin. Sudah tuh dimandiin rapi sebelum digotong. Ini cara minimal dulu dah, biar kitanya minimal juga enggak minimal banget. Tuh jidat mayit, jidatnya tuh kita ambil dah, ditulisin Bismillah pakai ludah dia. Sesudah dimandiin, udah beres tuh sebelum digotong jidatnya, tanya aja sama amil-amilnya. Pokoknya kalau nggak ngaji nggak bakalan sempurna. Begitu, emang ini mau kudu ngaji gimana juga. Jadi pakai ludah kita aja gitu. Di jidat sininya nih, Bismillahirrahmanirrahim, biar dia dapat ketenangan di kubur, biar dia enggak stres di kuburnya, biar enggak ngalamin cobaan berat di kubur. Tempelin Bismillah. Ini di kitab kita nih kecil saudara, enggak bunyi nih yang diajarin ini, bunyinya mana yang enggak ada. Kalau kitab kita ada, makanya saya mau tuntasin. Nah sudah harus ngaji, waktunya lama ketemunya, jadi saya mau tuntas tuh, biar selamat. Apalagi orang tua kita, keluarga, di dadanya ditulisin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pakai ludah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waduh, gua nggak bisa nulis Arab, Latin juga apa dah. Yang juga gua kagak sekolah Arab lagi, nggak ke Jamiatul Khair. Jamiatul Khair di rumah ya. Iya begitu. Ya udah, nyuruh teman kita nggak apa-apa, bang. Lo kan ngaji kayaknya minggu, terus lo tulisin lah jidat bapak gua tuh Bismillah. Ya masih gua ngaji minggu, tapi gua duduknya di pojok tidur, gua gak ngerti. Ya, susah juga ini. Ya siapa yang bisa dah? Begitu Bismillahirrahmanirrahim di jidat dada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar tidak hilang ajaran-ajaran Islam ini, kami harus sampaikan. Allah mafashad, ya Allah saksikan ini ajaran Rasulullah, kami sampaikan, jangan tutup di akhirat, supaya kita tahu ajaran Islam ini jangan benar, jangan sampai salah, supaya bagus. Itu mandiin minimal tuh kayak begitu, mandiin minimal. Saya potong sempurna, tapi kitabnya belum kita baca, airnya dulu. Di dalam mandiin sempurna, kitabnya belum saya baca, tapi saya sedikit gambarin. Walaupun tidak kami tuntaskan semuanya, tapi gambarannya masuk sama saudara. Maka kalau pengen sempurna,
berapa gentong atau ember istilahnya yang harus disiapkan sesudah cebok. Kita cebok wudhu ini terpisah nih, walaupun minimal ini juga ada nih artinya ini kita ngomongin mandiin. Sesudah wudhu cebok kita harus siapin air 9 gentong. Mandiin tuh kalau pengen sempurna, kita harus siapin air 9 gentong. Kalau nggak mau gentong ember dah 9 ember. Tuh, saya gambarin yang banyak dulu. Ini tempatnya dulu gede nih. Ya ntar gampang nih saya mau kecilin. Yang penting saya gedein dulu. Kalau udah bisa gede, kecil gampang. Ngecil nih gedein susah ini. Begitu. Kita punya rumah gede nih. Mau dikecilin, lebih gampang gede dikecilin atau kecil digedein? Hah? Hah? Iya, gede dikecilin lebih gampang. Tinggal tendang aja sebelah tuh. Ya udah kan. Tapi ini ngegedein susah setengah mati nih. Ya kan gitu ya. Ya. Yang gede dulu 9 gentong. Saudara mau nyebutnya gentong atau ember terserah. 9 gentong istilah saya menyebutkannya. 9 gentong. Isinya 3 gentong pertama air campur bidara. Bidara tuh kalau kemudian dadak gitu ya. Masih ada bidara juga ada. Oh ada. Baik. Air campur bidara 3 gentong air campur bidara. Kedua, 3 gentong kedua air asin bilas, air bilas, air asin, air dingin dah. Oh gitu. Air biasa, airnya enggak ada campur. Udah berapa gentong tuh? 6. 3 gentong lagi air campur kapur barus. Itu perangkatnya. Begitu tuh perangkatnya. Kalau pengen sempurna ngikut nabinya. Saya dari 9 ini gua gede banyak, ntar saya kecilin biar gampang kecil. Dari 9 ini siramin pakai air bidara 1. Ini ada 2 cara nih dari nabinya, dua-duanya dari nabi. Saya ambil salah satunya, ntar biar sempurna di bawah. Saya ambil 1. Pertama air campur bidara, udah beres. Campur bidara nih yang segentong air bilasnya udah 2 gentong. Balik lagi bidara lagi, bilas lagi. Berapa gentong tuh? 4. Bidara lagi, bilas lagi. Berapa tuh? 6. 7 air campur air campur kapur barus, 8 air kapur barus, 9 air campur kapur barus. Itu yang paling tinggi. 9 tuh. 9 enggak? Cara kedua, ini yang 9 nih semuanya. Air gentong pertama pakai bidara, air bilas, kapur barus, baru 1. Balik lagi bidara, bilas, kapur barus 2. Bidara, bilas, kapur barus 3. Boleh yang ini, tapi ganjarannya gede kayak yang pertama. Ganjarannya boleh nih. Nah ini nanti yang di bawah nih materinya nih, belum kami baca. Nanti begini nih. Tapi caranya yang tinggi yang pertama. Bagaimana 9 gentong, tempatnya kecil rumahnya ya, petakan kayak begitu 9 gentong, kecilin jadi 3 gentongnya tuh, kecilin jadi 3 gentong. 1 gentong isinya kapur bidara, air bilas, kapur barus. Diulang 3 kali sama. 3
3 ini diulang 3 kali jadinya 9 juga. 3 gak muat, kecil banget rumahnya, RSSS setemper dengan cara kayak tadi. Iya, pertama kapur bidara, habis lagi bilas, kapur bidara, bilas, bidara, bilas, berbarus, barus, 9 juga. Itu kan teknis maksudnya yang 9 gentong, tapi realnya Islam menggentongan itu lebih mudah. Kayak begitu tuh, baru sempurna. Kata Amil, kalau kayak begitu tuh kudu mahal. Bilang, jangan nggak bilang. Ente mau bener apa kagak? Sebab ini ada paket level A. Orang korban aja kambing begitu ya kan, mau paket minimal, pakai setim nih, gitu. Ya begitu, nggak apa-apa. Kita kudu sempurna maksudnya. Tapi kalau udah 9 tadi, kayak tadi tuh dicoret-coret kayak gitu tuh. Ini mau biar sempurna. Ntar mandinya, bagaimana nyikatinnya, bagaimana kalau rambut jatuh digimanain, siwaknya bagaimana, sabunannya bagaimana, disekapong kan, entah cara sempurna. Yang penting gambaran masuk. Saudara paham, artinya sah. Kalau mayit kagak dimandiin, pastikan kagak boleh disolatin. Yusuf Goib mandiin kagak. Kalau nggak dimandiin, kita nyolatinnya dosa. Karena nggak ada ajarannya. Ngajaran nyolat itu kalau dimandiin. Kalau kagak ada. Ngomong ada aturannya, itu kan urusan nyolatin. Ini syarat untuk menuju saya. Ini ajaran supaya kita benar. Kemudian, bagaimana kalau dimandiin oleh malaikat? Banyak wali-wali Allah, tapi saya nggak mau panjangin. Syekh Abdullah Al-Manufi, aduh panjang. Wali-wali besar. Kalau mau dongengin, mau dimandiin udah rapi. Bagaimana mau dimandiin kok mayitnya udah basah semuanya? Siapa yang mandiin? Ya malaikat. Enggak ada orang yang mandiin, malaikat. Itu mau ikramah, karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Sampai malaikat ikut mandiin. Itu kan luar biasa. Kita mati, borong malaikat, anak ogah. Ya Allah, jauh banget dari Allah itu. Ini sampai malaikat. Ada banyak banget kalau ngedongengin. Kalau pengen buka kitabnya namanya Jami'u Karamatil Awliya, Al-Imam Yusuf An-Nabhani, tentang siapa yang dimandiin malaikat wali-wali Allah banyak. Itu namanya wangi, nilai. Bagaimana kalau dimandiin malaikat kagak jadi? Sama dengan belum, karena yang diwajibin mandiin bukan malaikat, tapi kita manusia. Dia gak mukallaf, maka sehingga dia mandiin orang saking dia cintanya malaikat sama dia, maka itu penghormatan, sehingga enggak jadi mandiinnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau mayitnya mandiin dirinya? Mandi habis mandi tidur lagi. Jadi karena yang mandi makhluk apa? Adik waliullah tuh adik waliullah. Kalau
nih ilmu mandi ini ajarin sama anak, sama mantu, biar dia bisa mandiin kita. Amil bantuin doang, gitu. Mandi itu begitu penting, mandiin biar bisa. Terus 9 gentong tuntar sempurnya dibawa, bagaimana bersihnya, tangannya pakai sarung tangan enggak, dilemesin enggak, ini nanti dah biar sempurna. Mungkin pertemuan mendatang kita gabung jadi 1 sampai bawah, kita baca dan kita singkat sebagai kemudian ajaran. Sesudah beres dimandiin atau belum beres, keluar kotoran dari dubur, bersihin, cepokin, sama kita. Jangan kan udah mandiin, karena keluar maya, dia bersihin. Kalau sudah rapi, itu cangcutnya dia pakainya di situ, duburnya disumpel kapas, yang nanti dikafani. Karena habis mandiin dikafani, ada yang harus diambil dulu buat dubur dia sama cangcutnya dia ini, karena nanti di sono biar dia nya tidak ke sono-sono. Kan duburnya nggak ada klepnya, udah itu begitu. Itu terakhir habis datuh minimal memandiin, saya singkat, minimal mandiin yang penting sekujur badan kena air. Sebetulnya memandikan mayit ini saudara tidak repot, tidak bingung, tidak susah, tidak ribet. Kalau kita mau pahami, kuncinya satu, bila kita mandi junubnya benar ngikut Sayyiduna Muhammad dari awal sampai akhir, mandiin mayit benar gitu. Karena cara mandi junub pertama cepo, habis itu wudu, habis itu siram, sama, enggak beda. Cuman bedanya ini orang lain kayak kita. Maka kalau ada yang mandiin, habis mandi diwuduin, karena dia mandi junubnya belum bisa ngikut Nabi Muhammad, mandi Jumatnya belum nyontoh Nabi Muhammad. Kan Nabi setiap mau mandi wudu dong, cetok wudu mandi, dan mandi junub selalu begitu. Mandi jangan sama aja, cuman kita yang ngerjain. Makanya kalau ditanya bisa mandiin mayit, jawabannya cuma satu, saya minta mandi junub bisa, bisa. Sama, cuman berbicara berani tidak itu bab lain. Kan ada juga bisa juga nggak berani, ya kan? Itu kan susah, kalau nggak berani diantar juga susah, ya kan? Itu bab lain. Tapi intinya mandiin mayit enggak ribet, sama. Jadi kalau cuman mayit tuh terakhirnya kapur barus, kelebihannya itu doang tuh, karena buat rada awet. Dengan kapur barus tuh biar enggak buru-buru bus, itu doang. Kalau orang hidup enggak sampai kayak gitu. Artinya kita siram air, sabun, bilas istilahnya, gitu doang. Enggak ada tetangga terakhir kapur barus, nggak ada. Begitu kita hidup, karena kan kita masih bisa jaga, nggak busuk begitu. Itu doang mandinya begitu lah. Kalau hidup nggak dicoret-coret jadi ini mau urusan ngadep kubur, ini kan kagak mau ngadep kubur ya. Kalau mau dicoret tidak pinter sih, coret juga masih hidup begitu. Ini kan buat selamat dalam bangsa. Ada dalam kitab Fathul Alam Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Jurdani, dalam kitab Syarah Muslim, dan masih banyak. Cuman kitab kita Syekh ini kecil, jadi tak banyak bunyi itu mengada di sini juga. Walaupun apa yang sempurnanya memang melengkapi satu kitab dan kitab yang lain, itu normal lah.
Kurang lebih demikian. Saya mau tutup segini buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanya daripada materi ini, barangkali ada yang kurang jelas atau sebelum doa, dipersilakan Allah.